hapusnya hak kebendaan. Pertama, bendanya lenyap atau musnah. Karena musnahnya suatu benda, maka hak atas benda tersebut ikut lenyap. Dua, dipindah tangankan. Hak milik, hak memungut hasil, atau hak pakai menjadi hapus bila benda yang bersangkutan dipindah tangankan kepada orang lain. Ketiga, pelepasan hak. Keempat, kadaluwarsa. Daluwarsa untuk benda tidak bergerak pada umumnya 30 tahun karena ada alasannya. Sedangkan untuk benda bergerak adalah 3 tahun. Yang kelima tentang pencabutan hak, ini caranya untuk menghapuskan hak kebendaan. Penguasa publik dapat mencabut hak kepemilikan seseorang atas benda tertentu dengan memenuhi syarat. Harus didasarkan sesuatu undang-undang yang dilakukan untuk kepentingan umum dengan ganti rugi yang layak. Ya, apabila jenengan misalkan punya rumah di pinggir jalan dan negara membutuhkan, maka demi kepentingan umum, jenengan akan mendapat ganti untung. Walaupun jenengan tidak setuju, maka ganti itu akan dititipkan di pengadilan. Itu istilahnya dinamakan konsinyasi. Okay? Sebab berikutnya saya bahas tentang besit. Besit ini diatur di pasal 529 sampai dengan 568 BW. Secara harfiah berarti penguasaan. Maknanya, barang siapa menguasai suatu benda, maka dia dianggap sebagai pemiliknya. Menurut pasal 529 BW, besit adalah keadaan seseorang yang menguasai suatu benda, baik dengan diri sendiri maupun melalui perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki benda itu. Di dalam pasal 530 BW disebutkan ada dua macam besit yang beretikat baik, the good trust, dan yang beretikat dengan tidak baik, the credit trust. Unsur-unsur besit, pertama unsur keadaan di mana seseorang menguasai benda itu atau korpus. Dua, unsur kemauan orang tersebut untuk memilikinya animus. Karena pada umumnya orang yang tidak waras tidak mempunyai unsur animus, kemauan ke, maka basiter orang yang mempunyai basit biasanya bukan orang gila atau orang yang tidak waras. Yang dapat mempunyai hak basit adalah orang yang dewasa, sehat pikirannya, berkehendak bebas, atau tidak di bawah paksaan atau tekanan. Basic yang dengan etikat baik adalah penguasaan karena penguasaan atas benda tersebut terjadi tanpa diketahui cacat celah dalam benda tersebut. Ini sesuai dengan pasal 531 BW. Basic harus dibedakan dengan detenti, yakni keadaan di mana seseorang menguasai suatu benda berdasarkan suatu hubungan hukum tertentu dengan pemilik yang sah dari benda tersebut. Misalnya, hubungan sewa-menyewa, tidak harus menimbulkan kemauan dari si penyewa untuk memilikinya. Pada diri seorang detentor tersebut dianggap bahwa kemauan untuk memiliki benda yang dikuasai itu tidak ada. Menurut pasal 538 BW, penguasaan atas suatu benda diperoleh dengan cara menempatkan benda itu dalam kekuasaan dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri. Cara memperoleh penguasaan atau basis dapat dibedakan. Pertama, menguasai benda yang tidak ada pemiliknya. Penguasaan atas benda yang tidak ada pemiliknya kita sebut penguasaan originair atau basis akupasio. Memperoleh penguasaan cara ini tanpa bantuan orang lain hanya tertuju pada benda bergerak yang tidak ada pemiliknya, res nullius, yang kemudian diakui dan dikuasainya.
Dua, menguasai benda yang sudah ada pemiliknya. Penguasaan atas benda yang sudah ada pemiliknya mempunyai dua kemungkinan, yaitu dengan bantuan orang lain yang menguasai terlebih dahulu atau pemiliknya, disebut penguasaan tradition atau penguasaan derivatif. Dan tanpa bantuan orang lain terkait penguasaan tanpa referee tersebut. Referee apa tadi? Penyerahan, gitu. Contoh, dengan bantuan orang lain yang menguasai terlebih dahulu pemiliknya, for example, penguasaan atas hak gadai, hak pakai, hak sewa, hak memungut hasil, dan lain sebagainya. Tanpa bantuan orang lain yang terkait. For example, memperoleh penguasaan tanpa bantuan orang yang menguasai terlebih dahulu atau pemilik tersebut. Misalnya, menguasai benda temuan di jalan, benda orang lain yang hilang, dan lain-lain. Berdasarkan ketentuan pasal 1977 ayat 1 BW, penguasaan berlaku sebagai alas hak yang sempurna. Demikian, orang yang menguasai benda itu sama dengan pemiliknya. Hak milik. Hak milik adalah alas hak yang paling sempurna, ya. Ketentuan ini dibatasi oleh ayat 2-nya, yaitu bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh ayat 1 itu tidak berlaku bagi benda-benda yang hilang atau benda-benda curian. Terhadap benda-benda ini, basis sebagai hak yang sempurna tidak berlaku. Barang siapa kehilangan atau kecurian suatu benda dalam waktu 3 tahun terhitung sejak hilang atau dicurinya benda tersebut, berhak meminta kembali benda itu dari. Tetapi jika pemegang benda itu menguasai benda tersebut karena perolehannya atau membelinya dari pedagang yang lazim memperdagangkan benda itu atau tempat pelelangan umum, pemilik yang kehilangan benda atau kecurian benda yang bersangkutan harus mengembalikan harga benda yang telah dibayar oleh pemegangnya. Di pasal 582 BW, penguasaan benda bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak atas tunjuk berlaku ketentuan siapa yang menguasainya dianggap pemiliknya. Untuk benda bergerak, nggih. Sebagaimana ditetapkan di pasal 1977 ayat 1, tidak diatur dalam buku 2 BW tentang benda karena ternyata pembentuk undang-undang menyatakan bahwa pasal 1977 BW di buku 4, ya, tersebut mengatur tentang kadaluwarsa yang membebaskan dari perikatan. Artinya, siapa yang menguasai benda bergerak seketika ia bebas dari tuntutan pemiliknya karena tenggang waktu atau daluwarsa. Sudah lampau, ya. Penguasaan itu sebagai alas hak yang sempurna sama dengan hak milik. Padahal syarat-syarat sahnya leveling tidak terpenuhi. Eigendom teori dan legitimasi teori. Eigendom teori ditemukan oleh Mages yang menafsirkan di pasal 1977 BW secara gramatikal. Menurut Mages, siapa yang menguasai benda bergerak secara jujur, ia adalah pemilik benda itu, tanpa memperhatikan apakah ada alas hak yang sah atau tidak, karena berasal dari orang yang berwenang menguasai benda itu atau tidak. Teori ini mengesampingkan pasal 584 BW mengenai syarat sahnya suatu leveling, yaitu harus ada alas hak yang sah dan harus dilakukan oleh orang yang berwenang menguasai benda itu. Masalahnya adalah pasal mana yang harus diikuti di antara dua pasal tersebut. Majes berpendapat pasal 1977 BW yang diikuti berarti mengabaikan dua syarat sahnya leveling, dan oleh karena itu pada masa sekarang teori Majes ini sudah ditinggalkan. Legitimate teori dikemukakan oleh Paul Scholten. Pada umumnya, hak milik atas suatu barang hanya dapat berpindah secara sah bila seseorang yang memperoleh dari orang yang berhak memindahkan hak milik atas barang tersebut.
yaitu pemiliknya. Akan tetapi dapat dimengerti bahwa kelancaran lalu lintas hukum akan sangat terganggu jika dalam setiap hal jual beli barang bergerak, si pembeli harus menyelidiki terlebih dahulu apakah si penjual sungguh-sungguh mempunyai hak milik atas barang yang dijualnya. Untuk kepentingan kelancaran lalu lintas hukum itu, di pasal 1977 BW menetapkan mengenai barang-barang bergerak, si penjual dianggap sudah cukup membuktikan hak miliknya dengan mempertunjukkan bahwa ia menguasai barang itu seperti seorang pemilik, yaitu bahwa menurut keadaan yang tampak barang itu seperti kepunyaannya sendiri. Jadi ia tidak perlu memperlihatkan cara bagaimana ia memperoleh penguasaan atas benda tersebut. Tidak usah ia memperlihatkan tanda bukti tentang hak miliknya, dan pembeli yang percaya atas adanya prinsip di pihak penjual tersebut akan dilindungi oleh undang-undang. Jika berhubungan dengan pasal 584 BW tentang syarat-syaratnya referring, teori Paul Scholten ini mengabaikan satu syarat sahnya referring. Tidak perlu berasal dari orang yang berwenang menguasai benda, melainkan cukup dengan anggapan saja bahwa benda itu memang berasal dari yang berwenang menguasainya demi kelancaran lalu lintas hukum, ya. Tujuan teori ini untuk melindungi pihak ketiga yang jujur, tetapi agar tidak terlalu luas penafsirannya, maka dikatakan bahwa perlindungan hukum yang dimaksud di pasal 1977 BW hanya berlaku terhadap perbuatan-perbuatan dalam perdagangan. Jika seseorang yang sebagaimanapun jujurnya menerima suatu benda sebagai hadiah, tidak dilindungi oleh hukum, karena bisa jadi benda itu berasal dari benda curian. Sedangkan kasus pemberian hadiah tidak termasuk sebagai perbuatan perdagangan. Pembatasan yang diajarkan oleh Paul Scholten ini disebut res atau penghalusan hukum. Hak milik atau eigendom. Pengertian hak milik disebutkan di pasal 570 BW bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati sepenuhnya kegunaan suatu benda dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang yang menetapkannya dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan ketentuan peraturan dengan pembayaran ganti rugi. Simpulannya, hak eigendom adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. Dahulu hak eigendom dipandang benar-benar mutlak, dalam arti tidak terbatas. Namun pada masa akhir-akhir ini muncul pengertian tentang asas kemasyarakatan atau social fungsi. Dari ayat tersebut, hal tersebut tercermin bahwa Undang-Undang Pokok Agraria kita yang menonjol asas kemasyarakatan tersebut dengan menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hal ini berarti kita sudah tidak dapat berbuat sewenang-wenang dengan hak milik kita sendiri. Bahkan pada masa kini, suatu perbuatan yang pada akhirnya berupa suatu pelaksanaan hak milik dapat dipandang sebagai bertentangan dengan hukum jika perbuatan itu dilakukan tidak menyangkut kepentingan yang patut atau dengan maksud semata-mata untuk mengganggu kepentingan orang lain. Miss Brooke Van Rets. Seperti yang saya sampaikan tadi, ciri-ciri hak milik pertama merupakan hak induk terhadap hak-hak benda yang lainnya. Ditinjau dari segi kualitasnya merupakan hak yang paling lengkap, bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain. Hak kebendaan yang lain dapat lenyap jika menghadapi hak milik. Yang kelima, mengandung inti dari hak kebendaan yang lainnya, sedangkan hak kebendaan yang lainnya hanya merupakan bagian saja dari hak milik.
Cara memperoleh hak milik, pertama melalui pengambilan, bargaining atau occupation. Cara memperoleh hak milik dengan mengambil benda-benda bergerak yang sebelumnya tidak ada pemiliknya. Dua, melalui penarikan oleh benda lain, tracking atau accessio. Cara memperoleh hak milik di mana benda pokok yang telah dimiliki secara alamiah bertambah besar atau bertambah jumlah. Tiga, melalui daluarsa atau verjering. Cara memperoleh hak milik karena lampaunya waktu 20 tahun dalam hal ada alasannya yang sah atau 30 tahun dalam hal tidak ada alasannya di pasal 610 BW. Kadaluarsa yang dimaksud di sini adalah acquisitive terjaring, yakni suatu cara untuk memperoleh hak kebendaan setelah lampau waktu tertentu. Di sisi lain terdapat ekstensif terjaring, yaitu suatu cara untuk dibebaskan suatu hutang setelah terlampauinya waktu tertentu. Empat, melalui pewarisan erfopholding. Cara memperoleh hak milik bagi para ahli waris yang ditinggalkan pewaris. Para ahli waris memperoleh hak milik menurut hukum tanpa harus ada tindakan penerimaan benda secara fisik. Ahli waris bisa berupa ahli waris menurut undang-undang atau ab initio ataupun menurut wasiat testament. Yang kelima, melalui penyerahan, levering atau overdraft. Telah memperoleh hak milik karena adanya pemindahan hak milik seseorang yang berhak memindahkannya kepada orang lain yang memperoleh hak milik itu. Cara ini merupakan cara yang paling banyak dilakukan dalam kehidupan masyarakat sekarang. Perkataan reveling mempunyai dua arti. Pertama, perbuatan berupa penyerahan kekuasaan belaka atas suatu benda. Kedua, perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak milik kepada orang lain. Penyerahan hak milik atas benda bergerak cukup dilakukan dengan penyerahan kekuasaan belaka atas benda itu. Sedangkan penyerahan hak milik atas benda tidak bergerak harus dilakukan suatu surat penyerahan yang harus ditulis dalam daftar hak milik. Di dalam pasal 573 BW mengatur tentang adanya suatu benda yang dipunyai lebih dari satu orang, sehingga menjadi hak milik bersama Medeigendom atas suatu benda, di mana dinyatakan bahwa membagi suatu benda yang menjadi milik lebih dari satu orang harus dilakukan menurut aturan-aturan yang ditetapkan tentang pemisahan dan pembagian harta peninggalan. Sedangkan aturan-aturan tentang pemisahan dan pembagian harta peninggalan diatur di pasal 2, di buku 2 pasal 1066 dan sampai dengan 1125 BW. Milik bersama. Milik bersama dapat dibedakan menjadi dua, hak milik bersama yang bebas atau Privilegium atau hak milik bersama yang terikat, gebonden Medeigendom. Contoh hak milik bersama yang bebas, misalkan A, B, dan C bersama-sama membeli sebuah komputer. Contoh hak milik bersama yang terikat, misalnya hak milik bersama suami istri terhadap harta perkawinan, terhadap harta peninggalan, terhadap harta kekayaan suatu badan. Intinya, inti perbedaannya hak milik bersama bebas, tidak punya hubungan apa-apa sebelum mereka bersama menjadi pemilik suatu. Hak milik bersama yang terikat, kepemilikan bersama atas suatu benda itu justru sebagai akibat dari hubungan mereka satu sama lain yang telah ada sebelumnya. Hak memungut hasil adalah hak untuk memungut hasil dari benda orang lain, seolah benda itu miliknya sendiri. Dengan kewajiban bahwa dirinya harus menjaga benda tersebut tetap dalam keadaan seperti semula
di dalam pasal 756 BW. Kewajiban dari pemegang hak memungut hasil diatur di pasal 758, kewajiban formal adanya hak memungut hasil, kewajiban selama adanya hak memungut hasil, kewajiban pada waktu berakhirnya hak memungut hasil, hak pakai dan hak mendiami. Saya teruskan, G. Ini waktunya habis, G. Diatur di dalam buku 2 pasal 818 sampai dengan 829 BW. Di dalam pasal 826 BW juga ditentukan hak postal dan hak airpads. Oke. Hak postal ini suatu hak untuk mendirikan dan menguasai bangunan atau tanaman di atas tanah milik orang. Oke.